Baik, saya jawab pertanyaan sedikit ya. Bagaimana cara bertayamum bagi orang yang sakit berada di lantai 3 dan susah menjangkau tanah? Kalau di sekitarnya ada debu, tidak apa-apa dia pakai debu itu. Tidak harus dia turun ke tanah, terus dia tayamum di bawah. Kalau di sekitarnya ada debu. Kalau tidak ada debu di sekitarnya, dia bisa minta tolong sama orang untuk mengambilkan tanah di bawah, kemudian dia bertayamum dengan tanah itu. Nah, bolehkah perempuan haid memegang HP yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran, yang mana padanya dia membaca teks tersebut? Kalau dia buka file Al-Quran itu dibuka, berada di tangannya, ini tidak boleh. Sebab seakan-akan dia memegang apa? Mushaf. Kalau tidak terbuka, dia dalam bentuk file, tidak ada masalah. Itu di memori saja. Iya. Ketika terjadi intiman antara suami dan istri, kadang istri merasakan ada suatu cairan yang keluar, tapi bukan dalam keadaan melakukan jima. Bagaimana hukum sholatnya? Nah, cairan yang keluar itu bukan dianggap sebagai tidak dianggap sebagai air yang keluar, sebab di hubungan intim kemungkinan yang keluar terbesarnya adalah apa? Adalah air madi. Dan air madi itu kalau dia dipastikan keluar, itu adalah najis, membatalkan wudu. Najis dan membatalkan wudu. Tapi kalau dia hanya sangka saja, mungkin keluar mungkin tidak. Nah, ini kita kembali ke dalam masalah sangkaan itu tadi. Nah, kalau dia tidak yakin, dia biarkan saja. Mengetahui mani keluar ketika bangun tidur, tapi dia tidak merasakannya, apakah wajib mandi? Ya, seorang, maksudnya penanya di sini, dia bangun tidur, dia dapati basahan, ya, tapi dia tidak merasa keluarnya. Ini pertama dilihat dulu, kalau dia mimpi, ya, setelah dia mimpi dia bangun dapat basahan, ini dia wajib mandi. Kalau dia tidak mimpi, bangun tiba-tiba basah saja, maka dilihat basahannya ini apa basahannya. Ya. Sekarang perlu dilihat basahannya. Tadi saya sudah terangkan ya perbedaan air madi dan air apa? Wadi. Ya, dan tentunya saya tidak perlu bedakan ya antara air mani dan air kencing ya. Nah, sebab semua orang paham tentang itu. Baik. Ya, kalau dia bisa lihat basahan itu apa dan dia periksa, ternyata itu adalah mani, maka dia wajib mandi. Jelas ya? Wajib mandi. Setelah berjima, ketika akan mandi ternyata keluar darah haid. Kapan wajib mandi janabah? Saat itu juga atau menunggu suci dari haid? Ya, kalau dia ingin mandi saat itu juga tidak ada masalah, itu bagus. Iya. Walaupun sebenarnya dia haid. Kalau dia ingin undur sampai dia mandi, dia gabungkan dengan mandi haid, tidak ada masalah. Sebab menggabungkan antara janabah dan haid dengan satu kali mandi, itu juga adalah hal yang diperbolehkan. Ya, tapi saya anjurkan dia mandi janabah di depan, ya, karena waktu haid biasanya beberapa hari, nanti setelah selesai haidnya, dia mandi haid lagi. Apa yang digunakan untuk bertayamum jika berada di atas kendaraan ketika akan sholat sunnah? Iya. Kalau ada debu di sekitarnya, itu yang menjadi ukurannya debu. Ya, kalau tidak ada debu, berarti dia tidak bisa tayamum. Juga tidak bisa wudu. Ya. Solusinya, dia minta tolong kepada sopirnya berhenti. Ya. Supaya bisa bertaharah.
Ya, tentang masalah menyentuh perempuan dengan syahwat di situ. Ini pembahasan di kalangan ahli fikih umum ya. Menyentuh perempuan yang mahram maupun selain mahram ya. Ya, memang hadits yang kita bawakan Nabi mencium istrinya. Tapi ini hukum berlaku bagi siapa yang mencium siapa yang menyentuh perempuan. Siapa yang menyentuh perempuan. Mengapa sampai daging unta haram? Siapa yang bilang daging unta haram? Ya. Ini salah paham ya ikhwan bertanya. Daging unta itu halal. Hanya saja orang yang makan daging unta wajib apa? Wajib berwudu. Apakah onani juga membatalkan wudu? Jawabannya iya. Iya. Itu mewajibkan mandi ya, sebab keluar dengan apa? Dengan ketentuan yang telah diterangkan. Ini tulisannya jangan kecil-kecil ya, saya sulit baca saya tulisan kecil. Bolehkah seorang perempuan yang dalam keadaan haid berzikir? Jawabannya boleh ya, baca Al-Quran saja boleh, zikir juga insya Allah boleh. Dia boleh baca zikir pagi petang, zikir akan tidur, zikir bangun tidur, tidak ada masalah dia baca. Bolehkah berwudu dengan air laut? Wah, ini saya nggak tahu penanya ini kapan hadirnya di daurah. Ya. Dari awal pembahasan sudah kita terangkan tentang bolehnya. Misalnya hari ini pukul 5 sore saya habis waktu mengusap khuf. Apakah besok jam 8 pagi saya mulai pakai sepatu dalam keadaan suci? Untuk selanjutnya saya mengusap di atas khuf selama sehari lagi. Ya kalau sudah habis jam 5 sekarang, dia mulai usap besok pagi jam 8, maka dihitung lagi 1 hari dari jam 8. Bagaimana dengan tayamum dengan tembok lantai kayu? Ya kalau ada debu di situ tidak ada masalah. Kalau ada debu. Tapi kalau temboknya bersih, ya apa yang dia pukul di tembok? Nah, ya sebagian orang dipukul di bantal katanya. Ya. Dan tidak masalah kali ada orang yang bantalnya penuh debu. Ya. Apa hukum menahan kentut untuk menjaga wudhu? Ya kalau dia jaga wudhunya tidak ada masalah. Cuma menjadi masalah kalau kentutnya dia tahan, kemudian itu berpengaruh ke sholat. Di sholat juga dia tahan kentutnya. Ya, ini Rasulullah SAW bersabda, la sholat tapi di hadrati ta'am, walau huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat ketika mata kanan sedang hadir, dan dia didesak oleh 2 hal yang akan keluar. Dari depan maupun dari belakang. Nah. Baik, cukup dulu di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.